berjumpa kembali dengan saya Yuda Dana Prahara. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi video tutorial sederhana terkait dengan bagaimana membuat dan mengupload aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, yang tentunya di dalamnya terdapat umpan balik dari responden. Video ini sengaja saya sajikan sebagai salah satu bentuk upaya bagi Bapak Ibu dalam mengalami kesulitan dan pertanyaan mengapa aksi nyata yang selama ini dibuat tidak di-approve dan tidak keluar sertifikat. Semoga tutorial singkat ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi sebuah pencerahan, sedikit pencerahan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, dalam mengerjakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar atau di PMM, terkadang terdapat beberapa masalah di lapangan atau rekan-rekan sejawat kita atau bahkan menimpa kita sendiri. Kenapa sertifikat itu tidak keluar, atau bahkan misalkan di dalam keterangan di berbagai topik itu ada perbaikan. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang menjadi dasar kenapa hasil aksi nyata kita itu tidak diterima oleh sistem di PMM. Yang pertama adalah Bapak Ibu coba lihat nanti apa sih yang dibutuhkan perbaikan di dalam topik tersebut. Bisa jadi hal yang sering kerap ditemukan adalah Bapak Ibu dalam mengerjakan PMM itu atau topik di dalam PMM ini yaitu tidak sinkron atau tidak selaras dengan tema yang dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang sering ditemui bahwa dalam mengirimkan validasi atau mengirimkan tugas aksi nyata ini, terkadang kita kerap lupa melampirkan umpan balik yang tentunya harus wajib disertakan di dalam pengerjaan tugas aksi nyata ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu coba nanti ketika ada masalah coba diklik dulu atau dilihat dulu apa sih perbaikan yang harus disertakan di sana. Nah, dalam kesempatan ini mungkin berbagi pengalaman, saya akan coba kasus yang pernah menimpa saya, sama halnya saya pernah dikembalikan lagi atau harus diperbaiki dalam pengerjaan aksi nyata ini. Nah, kemudian saya coba perbaikan atau salah satunya adalah dalam satu tema disiplin positif yang pada akhirnya alhamdulillah perbaikan itu diperbaiki dan keluarlah sertifikat. Nah, salah satunya adalah ternyata kita kadang lupa ketika kita mengerjakan aksi nyata, kita tidak lupa atau bahkan luput dari perhatian kita adalah umpan balik. Nah, untuk itu ketika Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata, baik itu dalam PPT, slide ataupun video, nah, diharapkan Bapak Ibu menyertakan hasil umpan baliknya di slide selanjutnya. Kemudian digabungkan ya, artinya umpan balik itu bisa secara tertulis atau memakai Google Form. Nah, untuk kali ini saya coba memakai Google Form. Salah satunya adalah bagaimana kita menuliskan kembali sebagai contoh formulir umpan balik aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, kita setting untuk umpan balik bagi kepala sekolah, guru, peserta didik, atau orang tua. Kemudian di bagian selanjutnya kita masukkan paparan yang disampaikan sebelum dan sesudahnya. Nah, ini mutlak harus diisi oleh responden. Dan yang ketiga, hasil refleksi langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa. Nah, ini kita bagikan link form ini kepada teman sejawat. Nah, hasilnya itu kita capture atau kita foto atau dipotong untuk selanjutnya kita tempel di lampiran laporan umpan balik gitu. Nah, setelah selesai barulah itu hasilnya kita kirimkan. Nah, jangan lupa di dalam Google Form itu kan selalu ada setelan yang dapat kita lihat grafik dan feedback dari aksinya dari responden. Nah, salah satunya adalah minimal kita buat formulir umpan balik, kemudian grafik jawaban responden
yang ada di sana kita foto atau di capture. Kemudian hasil jawaban responden juga jangan lupa di capture. Kemudian hasil jawaban refleksi responden juga. Nah, ini satu kesatuan utuh yang harus kita lampirkan di dalam pengerjaan aksi nyata, sehingga ketika kita sudah beres di dalam satu kesatuan, kita formatkan ke PDF, kemudian kita masukkan lagi perbaikan kita atau lampirkan kembali di dalam form aksi nyata kita, kemudian kirim. Selesai. Nah, kita tinggal tunggu saja hasilnya, apakah nanti perbaikan kita dapat diterima atau bagaimana. Dan insya Allah kalau sesuai dengan arahan atau prosedur yang ada di dalam sistem, perbaikannya seperti apa kita laksanakan dan kita upayakan, insya Allah sertifikat akan selalu tersedia. Demikian paparan singkat atau tutorial yang dapat saya sampaikan, semata karena ini hasil pengalaman saya pribadi yang pada akhirnya sertifikat itu yang kita inginkan atau kita harapkan dapat keluar. Terima kasih Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.